tolong dong Pak, istri saya mau melahirkan, berilah, kami mau sewa kamar, kami butuh kamar, kami bayar. Lalu pemilik toko berkata, tidak ada, semuanya penuh. Pertanyaan saya, bisa nggak keluar malaikat? Pegang lehernya gua tabuk loh. Bisa nggak? Kasih nggak? Kalau nggak gua hajar, tempeleng dulu 1 kali, gigi rontok semua. Bisa, tapi kenapa tidak terjadi? Karena memang sudah dinubuatkan bahwa Yesus harus lahir dalam kehinaan. Yesus lahir di kandang. Supaya apa? Supaya kere bisa datang, kaya bisa datang. Semua bilang amin. Nah, ada 2 kontradiksi. Saudara sekalian, 2 tamu yang datang kepada Yesus, yang datang menghampiri Yesus, yang datang ketemu sama Yesus, yang datang beribadah kepada Yesus. Tetapi saudara sekalian, motivasinya berbeda. Nah, dengarkan baik-baik. Saudara sekalian, saya mau jelaskan masalah motivasi ini. Orang datang ke gereja, datang beribadah, mempunyai motivasi bermacam-macam. Ada yang datang buat kritik pendeta, ada. Di sini enggak, oke? Enggak. Ada yang datang untuk cari pacar. Saya katakan tidak salah, lebih baik cari di gereja daripada di masjid. Betul? Ada yang datang saudara mau cari berkat, tidak salah. Daripada minta ke Gunung Kawi mendingan ke gereja. Semua bilang amin. Tetapi seharusnya yang kayak apa? Motivasi utama karena apa? Motivasi kita datang kepada Tuhan itu menentukan berkat yang bakal kita terima. Tidak salah awalnya, tetapi saudara sekalian, akhirnya bagaimana? Awalnya saudara sebagai pelayan Tuhan hanya mengedarkan kantong kelektir, itu oke. Tapi akhirnya saudara menjadi pengedar obat bius. Ini yang bahaya, ngerti ya saudara sekalian? Jadi saudara sekalian, motivasi awal nggak apa-apa. Karena pernah suatu ketika saya khotbah di GBI Sungai Yordan dulu. Saudara, waktu itu saya khotbah di kaum wanita. Seorang ibu jemput saya, lalu kemudian dia berkata begini, Pak, maaf yang ngejemput kaum wanita. Gak apa-apa. Karena apa? Karena memang ibadah kaum wanita. Terus saya tanya, gimana cerita kekristenanmu? Pak, saya tuh bukan Kristen tadinya. Terus saya ke gereja tuh karena saya ngejar seorang bos, supaya saya kenal dia, saya bisa jadi rekanan, saya bisa dapat order dari dia. Terus gimana akhirnya? Kejarlah daku, kau kutangkap, Pak. Maksudnya apa? Akhirnya saya tidak dapat tuh bos itu, Tuhan yang tangkap saya. Loh, bagus dong. Semua bilang amin ya. Awalnya begitu. Nah, saudara sekalian, ada orang-orang tertentu yang demikian. Nah, sekarang saya mau kita belajar dari firman Tuhan. Karena apa? Saudara, dalam peristiwa Natal, saudara bisa bayangkan ya, jutaan gereja mereka menyampaikan firman Tuhan tentang Natal, betul kan? Tapi tema bisa berbeda-beda. Karena apa? Saudara, dari Palungan, saya udah ngomong, saya dari Palungan aja kita bisa bikin khotbah. Kita khotbah tentang Palungan. Apa itu Palungan? Palungan itu tempat pijakan Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu saudara, tahukah saudara kita bait suci? Bait suci itu tempat pijakan Tuhan, bisa dibikin khotbah, betul kan? Dari Yusuf kita bisa bikin. Saudara sekalian, dari gembala kita bisa bikin. Ngerti ya saudara? Dari kain lapin, kenapa tidak pakai kain tetoron? Kenapa tidak pada waktu itu kain blue jean? Ngerti saudara sekalian? Oh, blue jean belum ada, terpal sudah ada. Kenapa nggak pakai itu? Oh, saudara sekalian, semua bisa dikhotbahkan. Tetapi kali ini saya akan khotbahkan tentang 2 tamu yang hadir pada saat itu. Mari kita buka sama-sama Lukas pasal yang kedua ayat 15 sampai 17. Lukas 2 ayat 15 sampai 17, demikian firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Oke, perhatikan. Ya. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Mari kita beribadah, mari kita ke gereja, mari kita ke Bethlehem. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat apa? Untuk apa? Untuk lihat. Saudara, dengarkan baik-baik. Gembala dari kaum yang rendah. Ada orang yang melahirkan bayi. Aku datang ke sana mau melihat. Kayak orang jagoan. Nangkep ya? Perhatikan baik-baik ya. Cuman lihat saya sekarang. Oh, siapa sih? Oh. Nangkep ya saudara? Kesannya tinggi, padahal orang rendahan. Nah, ini yang kerek semua melihat. Saudara, setelah sampai di sana, ketika pas ngelihat, misalnya begini.
James, kita pergi James. Ada apa Pak? Kita lihat tuh di jalan Kelapa Lilin ada orang yang melahirkan anak. Yuk kita lihat. Maksudnya lihat, setelah sampai sana anaknya bercahaya, giginya semua dari emas. Ngerti saudara sekalian? Pas mobilnya kayak berlian, kita kaget. Kita nggak jadi ngelihat. James, ini luar biasa James. Kita sembah dia. Nangkep ya? Lu pada ngerti gak sih jejak ngomong? Ngelihat bisa robah jadi nyembah karena hebat. Ngerti saudara sekalian ya? Ini enggak. Begitu lihat ya lihat. Setelah sampai sana ya lihat ayat 17-nya. Ulang lagi 15 langsung 17. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Iya, 17 James. Ayat 17. Dan ketika mereka melihat Tuhan, gembala-gembala itu melihat Tuhan, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Setelah itu saudara sekalian sampai di sana pun tetap melihat. Tidak terjadi perubahan. Setelah mereka melihat, ayat 17, ulang lagi, perhatikan baik-baik. Ketika mereka melihat, ayatnya berkata, maka mereka menyembah. Saudara ngerti gak? Salah? Enggak salah. Enggak salah. Orang datang beribadah motivasinya juga apa? Enggak salah. Semua bilang amin. Tetapi kenapa sih kita enggak berkembang? Kan kita mesti bertumbuh. Nah sekarang ada tamu lagi. Bukan dari kalangan rendah, dari kalangan top. Buka Matius pasal 2 ayat yang kedua. Matius 2 ayat 2 demikian firman Tuhan. Ayat 1 dulu. Dari ayat 1 demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan, berarti sudah lahir belum? Sudah lahir kan? Berarti sudah ada Yesus yang bukan baru lahir. Jelas. Makanya kalau saudara lihat kartun Natal, ada gembala sama orang Majus sobek. Itu nggak benar. Karena ada gembala, orang Majus nggak ada. Yang ada Jeffrey Uren di situ, amin. Karena di situ ada lembu. Saya nggak ngomong Jeffrey Uren lembu, enggak. Ada gembala. Tidak ada orang Majus. Karena waktu orang Majus lahir, orang Majus lahir. Ketika Yesus lahir, orang Majus tuh masih belum sampai ke Yerusalem, sampai ke Israel, belum. Ya, udah benar pintar. Lanjut, Jim. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Iya. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Iya. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Yang satu untuk melihat, yang satu bilang untuk menyembah. Ketika saya sama James, ada orang lahir James di Kelapa Gading, kita datang yuk James, katanya dia hebat, kan belum lihat, cuman ada informasi saja melalui WA. Katanya orangnya sakti, yuk kita datang mau nyembah. Begitu kita datang ke sana ternyata gembel, jadi nggak nyembahnya. Ya sudah, ya Pak, udah ngomong Pak Ida, kok begini? Ya udah James lah, kita tadinya mau apa? Mau nyembah. Udah nggak usah, kasih duit aja, berapa cepet aja deh, cukup cepet. Kurang Pak, kasihan. Ya sudah, angpaunya berapa? Beli kartu dulu, lalu kemudian dikasih. Bisa berubah kan? Bisa berubah kan? Nah dengarkan baik-baik. Saudara, waktu mereka datang, mereka berkata, kami datang untuk menyembah Raja. Ulang ayat yang kedua, James. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Raja. Jadi pikirnya saudara sekalian mulia. Ngerti saudara sekalian? Pakai jubah kuning gambar naga di belakang. Lalu jidatnya saudara ada batu giok. Sambil berkata sancai, sancai gitu saudara sekalian. Dia pikir raja. Saudara sekalian, ayat yang ke-10 dan 11. Ayat 10 dan 11 demikian firman Tuhan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Iya. Dan melihat anak dulu. Ke istana, James. Bukan. Ke rumah. Lihat, dia melihat bayi itu atau anak. Berarti udah gede, coy. Saya tidak tahu tepatnya, tapi pasti sebelum 2 tahun.
Betul? Karena Herodes memerintahkan anak 2 tahun ke bawah bunuh. Berarti Yesus pada waktu itu belum 2 tahun. Ngerti saudara? Dia akhirnya waktu pas itu pergi ngungsi kemana? Hambalang. Hambalang. Ke Mesir. Ngerti terus sekalian? Ngungsi ke Mesir. Makanya kalau saudara pergi ke Mesir, di sana ada Abu Sirga. Itu tempat Yesus ngungsi di situ. Yesus dibesarkan di Mesir. Ngerti terus sekalian? Nah, dengarkan baik-baik saudara. Pada waktu orang Majus itu datang ke rumah, lalu apa? Melihat anak itu, terus lalu sujud menyembah. Bisa nggak orang berubah pikiran? Kita udah lihat, dia udah rencana. James, ada orang sakti, James, gini-gini segala macam. Yuk kita datang, kita nyembah. Begitu datang, ya James, gembel James. Jadi gimana James? Gak usah nyembah ya? Gak usah. Kasih duit aja. Iya, iya. Ya kasih angpau aja, oke? Kasih kado. Mungkin kasih gini, lo lahir. Nih, gua kasih duit. Bye. Ini yang luar biasa saudara. Diakon kondang. Konsekuen. Bisa nggak orang berubah pikiran? Ini yang saya kagumin. Dia konsekuen. Mungkin dia lenggol-senggolan. Nggak di istana coy. Iya. Gembel, iya. Tapi gimana? Tetap nyembah. Itu yang luar biasa. Saya kepengen kenal orang ini. Serius saudara. Ini mungkin waktu kembali ke tanah asalnya dia bikin gereja kali. Cuma tidak disebutkan nama jelasnya. Yang dibilang Melkior, ada yang dia Beltasar. Nggak jelas, cuma duga-dugaan aja. Tapi saya kagum sama orang ini. Mereka punya tekad awal begitu tidak berubah. Walaupun 1000 rebah di kanan, 1 juta di sini, aku tetap ikut rebah. Aku tetap tegar. Semua bilang amin saudara. Orang bisa nggak berubah pikiran? Bisa. Saya ambil contoh. Coba buka Kejadian pasal 22 ayat 1 dan selanjutnya. Kejadian 22 ayat yang pertama. Kejadian 22 ayat 1 sampai selanjutnya, demikian firman Tuhan. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Tuhan mencoba Abraham. Setelah peristiwa demi peristiwa, masalah demi masalah, ujian demi ujian itu berlalu, Tuhan berfirman kepadanya, ya. Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Iya. Firman Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Lanjut. Keesokan harinya. Kapan? Gini, saya mau ngomong sama saudara. Saudara, Abraham itu punya keponakan namanya Lot. Ketika Lot ada di Sodom, kan Sodom mau dihancurin, betul kan? Sodom mau dihancurin. Apa Lotnya mau dihancurin? Ini saya angkat dulu nih ke permukaan. Saudara, yang mau dihancurin itu Sodomnya atau Lotnya? Sodom. Untuk Sodom, untuk keponakannya Lot, keponakannya Abraham, waktu mau dihancurin Adam nawar. Abraham nawar. Nangkap ya saudara? Bikin tawar menawar. Kenapa buat anaknya nggak nawar? Ini dipakai nih. Nanti selesai. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak habis. Tangan saya kemana? Ke situ ya. Dengar ya saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Buat keponakannya Lot, Abraham bela habis-habisan. Mengerti saudara sekalian, dia bikin bargaining. Tuhan, kalau ada 50 orang benar, engkau hancurkan nggak? Enggak. 45? Enggak. Ini buat anaknya nggak nawar. Aneh. Nangkap saudara sekalian. Kenapa? Dia udah ngerti hatinya yang di sono. Lu pada ngerti nggak? Aku ngerti. Lu gak usah nipu gue. Gue udah tahu lu. Ngerti saudara sekalian? Dia sudah sampai pada tingkat yang tertinggi. Harusnya dia berkata apa? Abraham, bawa anakmu yang kau kasih, yang tunggal yang kau kasih sembelih. Bentar dulu Tuhan. Maaf, saya mau nanya dulu. Apakah pernah saya minta anak Tuhan? Tuhan jawabnya apa? Tidak. Tuhan sendiri kan yang menjanjikan anak.
Betul? Dan saya kan sudah punya Ismail kan? Ya sudah. Sedangkan Tuhan menjanjikan anak nanti keturunannya seperti pasir di laut, seperti bintang itu kan melalui Ishak kan? Iya. Sekarang mesti disembelih. Iya. Nih. Betul ya? Tapi dia diam. Ayatnya berkata apa? Keesokan harinya. Oke? Keesokan harinya. Lanjut James. Keesokan harinya pagi-pagi, Iya. bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Dia nggak ngomong gini, Tuhan, oke, anak gue disembelih, tapi minta waktu sebulan, mau jalan-jalan ke Jepang dulu. Boleh dong? Kasihan dia belum pernah ke Disneyland. Atau mungkin mau minum Starbucks dulu, kan kasihan, ngerti ya James ya? Jangan ini besoknya. Saudara bisa bayangin nggak kira-kira malamnya saudara dengerin? Saudara misalnya tahu anak saudara besok mati. Besok mati. Apa saudara malamnya berkata, yes, yes, mati kau. Aduh, saudara mau tahu ya? Ini bayangan saya waktu dia, siapa namanya? Ishak lagi mau tidur. Kan dia ngasapi sambil ngomong, aduh Ishak, pae, isukan sia, modar. Iya, karena Abraham juga orang Sunda. Mati kau, sambil ngasap pisaunya saudara. Besoknya dia berangkat, tidak ditunda-tunda. Terus Abraham membelah juga kayu untuk korban bakar